merasakan cemburu, kembalilah padaku. Cemburu, kembalilah padaku. Andaikan saja kau mau mengerti. FM 91,2 Radio Kota Bati. Radio Kota Bati. Bro, aku kuwi pengen ngerti sekabehane tentang hal-hal sing ana hubungane karo kotane dhewe, Pekalongan. Lah contone kuwi kaya apa sing pingin kowe reti? Yo kaya hal layanan publik, administrasi pemerintahane, terus data utawa informasi, kaya bangsane informasi publik, transparansi pengelolaan anggaran daerah. Terus juga ngrungokke siaran radio Kota Batik FM, nonton siaran Batik TV, karo maca berita-berita sing ana sangkut paute karo Kota Pekalongan. Walah, nek pancen pingin reti sakabehane karo Kota Pekalongan kuwi, saiki gampang, Bro. Tinggal klik bae nganggo Mbah Google. Ya kuwi smartcity.pekalongankota.go.id. Satu solusi untuk Anda yang ingin mengakses informasi atau layanan pemerintah Kota Pekalongan. Kini aplikasi Smart City hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Melalui aplikasi Smart City, maka kita bisa mengakses dengan mudah untuk segala layanan digital yang berkaitan dengan Kota Pekalongan. Dengan fitur PWA atau Progressive Web Application, maka kita bisa bekerja pada perangkat apapun, responsif terhadap desktop, mobile, atau tablet, serta menginstal aplikasi Smart City ke layar perangkat tersebut pada berbagai sistem operasi seperti Android, iOS, Windows, ataupun Linux tanpa perlu mengunjungi App Store. smartcity.pekalongankota.go.id mentransformasi dan memudahkan akses layanan digital publik di Kota Pekalongan. Malam Jumat, malam keramat, malam yang penuh inspirasi, malam yang bikin kamu ketagihan. Sorry, salah baca skrip iklan nih. Ini nih yang bener. Yuk kita mulai lagi ya. Ingin obrolan yang penuh inspirasi? Ingin obrolan yang bikin kaya pengetahuan? Atau ingin juga obrolan yang seru di malam Jumat? Pantengin aja FM 91,2 Radio Kota Bati. Ada Koja Sastra, obrolan asik seputar literasi. Kamu bisa ikutan gabung via telepon di 0285 424 474 atau via WA di 0855 420 912. Catat ya, Koja Sastra. Tiap Kamis malam mulai pukul 19.00 sampai 21.00. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Bati. Salam sastra, salam Koja Sastra. FM 91,2 FM 91,2 Radio Kota Bati.
rasakan sungguh sempurna. Ku bahagia bila ragamu di sampingku. Ku merasa tenang bila tanganmu memelukku. Temani aku, temani aku, menyayangimu ku lakukan setulus hatiku. Mengagumimu membuatku merasa tenang. Ku bahagia bila ragamu di sampingku. Ku merasa tenang bila tanganmu memelukku. Bila nanti kau milikku, temani aku saat aku menangis. Bila nanti aku milikmu, temani aku hingga tutup usiaku. Bila ragamu di sampingku, ku merasa tenang bila tanganmu memelukku. Bila nanti kau milikku, temani aku saat aku menangis. Bila nanti aku milikmu, temani aku hingga tutup usiaku. Bila nanti kau milikku, temani aku saat aku menangis. Dan bila nanti aku milikmu, temani aku hingga tutup usiaku. Temani aku, temani aku, bila nanti kau milikku, bila nanti aku milikmu. Saat aku pergi, ku telah berjanji ku akan kembali. Kau kan bersedih dan itu pasti. Usah kau ingkari rasa itu. Lepaskanlah semua sesakmu, karena itu doa untukku. Aku kan pergi jauh, semata hanyalah untuk kau, cintaku, agar ku dapat memberikan sesuatu yang terbaik
Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan, masih bersama dengan saya Ozi untuk malam hari ini di Osa Islam, obrolan seputar agama Islam. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, untuk malam hari ini kita sudah terjadwal ngobrol bareng sama Ustazah Lutfiah SH dari Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan. Sudah hadir beliau di studio, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Gi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ini. Dan di tengah kesibukan beliau akhirnya bisa menyempatkan ngobrol di sini malam hari ini, nggih. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah, nggih. Iya, nah nih Bu Ustazah ini berarti selain di Kantor Kementerian Agama juga yang saya dapat informasinya nih, benar atau enggak nanti bisa diklarifikasi nih Bu, sebagai pengasuh pondok pesantren Al Mubarak Putri. Bareng-bareng. Iya. Kalau di MA-nya ini kebetulan ini masih PLT kepala sekolah ini masih. Oh, nggih. Karena saya di Kemenak jadi kan itu ya maksudnya nyari yang bisa ya. Saya kan berarti ngerangkap nanti masih ya. Baik. Aktivitas kegiatan belajar mengajar berarti sudah dimulai nih Bu? Mulai itu kalau di pondok itu kalau dari dulu itu agenda terjadwal itu. Kalau yang salaf itu pokoknya kalau di pondok itu tanggal 20 Syawal itu udah mulai yang sekolah, yang di sekolahnya yang MA atau yang MTS itu ya sesuai jadwal dari Kemenak itu. 9 ya kalau kemarin. Oke. Jadi kalau yang pondoknya sendiri dari tanggal 20 Syawal lah ya, memang sudah terbiasa dari dulu bapak, kakak sampai ini sudah 3 periode ini ya. Baik. Nah, ini Bu, sebelum kita bahas ke tema, saya karena penasaran kali ya, karena tadi sudah kita ngobrol-ngobrol sebentar sama Bu Lutfiah juga. Ini berarti fokus ini Bu, di Al-Quran atau yang seperti apa sih Bu? Ini yang mau diobrolkan Bu. Oh iya, ini saya tentang keutamaan membaca Al-Quran, bagaimana orang yang membaca Al-Quran itu dari segi pahala, terus rumah yang dibacakan Al-Quran itu bagaimana, itu nanti ya sedikit saya bacakan hadisnya itu kan ada. Baik, oke. Nah, yang di rumah juga ya, yang mungkin penasaran tentang pembahasan malam hari ini, tentang keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan Al-Quran itu apa aja, boleh gabung di sini, tanya sama Ustazah Lutfiah juga ya, di 0285424474 ataupun WhatsApp 0855420912. Dan di bulan lalu nih Bu, bulan puasa, nampaknya juga kan kita yakinlah semua umat muslim di dunia di bulan puasa untuk membaca Al-Qur'annya lebih banyak waktunya ya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain mungkin Bu ya. Itu sih terserah orangnya sih di bulan puasa atau enggak. Kalau enggak disempetin ya tetap enggak kebaca. Iya juga ya. Tapi apa sih Bu ini ngomongin soal keutamaan Al-Qur'an yang ingin dibahas sama Bu Lutfiah ini? Ya banyak banget ya, di antaranya saya kutip dari itu ya di apa itu? Irsyadul Ibad itu ada diterangkan bahwa Fadul Quran ala sa'iril kalam kafadli rahman ala sa'ili khalqih, bahwa keutamaan Al-Quran dari sekian kalam, sekian omongan, sekian perkataan itu kan ada macam-macam. Jadilah Quran itu afdol, yang lebih utama dari omongan siapapun, itu bahkan keutamaannya itu kafadli rahman ala sa'ili khalqih, perbandingannya seperti utamanya zat yang maha pengasih, siapa? Allah Ta'ala atas umatnya, atas makhluknya. Jadi Quran itu ya luar biasa perbandingan. Kalau di sini ya keutamaan Allah sama hambanya itu ya jauh. Jadi itu begitu. Kalam itu berarti apa ya? Quran yang dari per hurufnya dari itu daripada omongan kita gitu loh maksudnya. Itu benar-benar jauh banget perbedaannya, keutamaannya itu harus benar-benar jauh gitu ya. Kita dibanding Allah Ta'ala yang tidak ada apa-apanya kan begitu banget ya. Lah bahkan kalau orang-orang yang membaca Al-Quran itu juga pahalanya Allah Ta'ala berikan itu Masya Allah, itu kalau yang diriwayatkan dari Hakim An Ibnu Mas'ud itu man qara'ah harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha, yang artinya barang siapa membaca
satu huruf saja dari Al-Quran itu pahalanya itu ya satu pahala, dan pahalanya dilipat gandakan sampai 10 kali lipatnya. Bayangkan ketika kita masih membaca Bismillahirrahmanirrahim saja, kita hitung hurufnya ada berapa, itu 19 apa 20. Kalau kita kalikan 10 udah berapa, itu baru Bismillahirrahmanirrahim 20 kebaikan. Berarti 200 ya lah. Kalau 20 itu tasdidnya itu belum dihitung. Kalau misalnya itu 19 ya tanpa menghitung tasdid, itu 190 hasanah. Itu masih bismillah, belum kalau yang membaca surat-suratnya lagi. Bahkan ini kabar gembira untuk kita ya, untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai kalau misalnya kita tidak membaca, ada ya yang kita membaca Al-Quran sampai hatam itu, barangkali itu enaknya banget ketika hatamnya saja. Itu diceritakan di situ idza khatamal abdul Quran sallallahu alaihi inda khatmihi sittuna alfa malak. Ketika kita membaca Al-Quran, maka ketika hatam maka dimintakan ampun, bahkan dalam satu hadis dihadiri oleh 60.000 malaikat. Bayangkan rumah mana yang tidak senang penghuninya dihadiri 60.000 malaikat. Ngapain malaikat pada hadir di situ? Mestinya yang menyaksikan kita. Bahkan ketika kita hatam Al-Quran, mendoa, mengaminkan apa yang kita baca. Bayangkan kita tahu maknanya, arti dari doa-doa yang dipanjatkan ketika hatam Al-Quran itu luar biasa. Di antaranya kan Allahumma ij'alil Qur'ana fid dunya qarina, ya Allah jadikan Quran di dunia menjadi teman saya, diaminkan 60.000 malaikat. Wa fil qabri munisa, besok ketika di alam kubur menjadi penghibur yang nemani saya, diaminkan 60.000 malaikat. Wa fil qiyamati syafi'an, nanti di mana? Ketika hari kiamat menjadi penolong kita, ketika di surga dan lain-lain menjadi teman kita. Maka di sini loh yang kita harapkan. Jadi kalau bisa setiap hari itu ya jangan lepas dari Al-Quran. Misalnya kalau yang bisa 1 juz, one day wa juz itu bagus, 1 bulan hatam. Kalau enggak ya setengah juz, enggak bisa seperempat, enggak bisa lagi 1 mikro. Jangan langsung 1 mikro lah. Misalnya ya seberapa dulu 1 lembar kan gitu ya. Misalnya kok enggak bisanya. Gitu setidaknya ya kita adalah setiap hari itu ada Al-Quran yang kita baca. Bahkan kita misalnya kok sampai enggak sempet banget ya. Ya kita upayakan setidaknya itu ada kabar gembira dari Rasulullah yang mengatakan man qara'a suratul ikhlas marratan faka'annama qara'a thulutsal Qur'an. Wa man qara'aha marrataini faka'annama qara'a thulutsayil Qur'an. Wa man qara'aha thalatsa marrat faka'annama khatamal Qur'an au kama qala. Bayangkan, barang siapa yang membaca surat Ikhlas sekali saja, maka pahalanya seperti membaca 10 juz, sepertiga dari Al-Quran. Coba pernah enggak kita satu majelis baca 10 juz lah, 1 juz saja gelebesan ya kalau kita. Apalagi 10 juz itu pramurah, itu hanya diberikan kepada umatnya baginda Rasul. Ketika 2 kali seperti 20 juz, 2/3. Kalau sampai 3 kali kita seakan membaca berapa? 1 Quran hatam loh, luar biasa. Itu hanya diberikan kepada umat Kanjeng Nabi. Maka ya wis lah kita telateni bahasanya wis untuk meningkatkan atau untuk memberatkan timbangan amal baik kita dah. Kalau mau tidur jangan lupa, itu juga pesannya Kanjeng Nabi itu, kalau mau tidur jangan tidur sebelum hatam Al-Quran, diantaranya kan itu. Bagaimana ya Rasulullah, saya harus hatam Quran? Ternyata solusinya ketika Kanjeng Nabi bilang begitu, membaca Al-Ikhlas 3 kali sama seperti 1 Al-Quran. Nah, tapi ya jangan selantas Al-Ikhlas saja pupruk kendewel yang lainnya ndak. Tetap bagusnya tetap dibaca dari awal sampai akhir. Mendapatkan yaitu barokahnya hataman itu, rumah yang dibacakan Al-Quran itu ketika hatam dihadiri berapa? 60.000 malaikat yang luar biasa. Makanya itu diantaranya. Itu satu kali hatam malaikat hadir 60.000. Wah, bayangkan. Makanya ndak berkah banget bagi rumah yang di dalamnya ada para pembaca Al-Quran ya. Dan bahkan Kanjeng Nabi ya, Rasulullah itu juga pernah perintah juga ya, di mana untuk kita membaca Al-Quran di rumah kita itu konoporane
membaca karena apa? Kalau dawuh Kanjeng Nabi apa ya? Aksiru min tilawatil Qur'an min buyutikum fi buyutikum fa innal bait alladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yakillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yadiku ala ahli. Itu di antaranya apa ya artinya? Perbanyaklah aksiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum, perbanyaklah membaca Al-Qur'an di rumah-rumah kalian semua. Karena apa? Ternyata rumah yang dibacakan Al-Qur'an itu luar biasa. Kalau di sini yang diterangkan apa? Fa innal bait alladzi la yuqra'u fihil Qur'an, karena rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an yakillu khairuhu, akan sedikit kebaikannya. Kebaikan itu bisa dari anaknya, istrinya, suaminya, mertuanya, ekonominya, dan bahkan ya macam-macam lah ya itu. Intinya rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an itu akan sedikit kebaikannya, wa yaksuru syarruhu, dan akan banyak kejelekan-kejelekan yang datang. Yang terakhir wa yadiku ala ahli, akan menjadi sempit perekonomian atau rezeki penghuni rumah itu. Lah ini barangkali yang masih agak susah di ekonomi ini, introspeksi dah rumah kita itu udah dibacakan apa belum ya. Jangan-jangan udah lama ini nggak baca Al-Qur'an di situ nih. Rumah Qur'annya pada cuman ini aja. ada kadang debunya ya berdebu. Lah itu diantaranya mungkin apa yang perlu kita perhatikan juga. Untuk kalau itu kan biasanya kita itu kadang orang tua maunya nyuruh anak, tapi kitanya yang kita pegang HP lah itu nanti yang mau yang ya itu ya, bahkan Kanjeng Nabi pun juga pernah mengatakan Nawiru buyutakum, sinarilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Qur'an. Itu ada yang dawuh lain. Karena apa? Ternyata rumah yang di situ dibacakan Al-Qur'an, adha'a ahlas sama kama yudi'u nujumus sama li ahlil ard. Apa itu? Bisa menerangi penghuni langit sebagaimana bintang nujumus sama yang ada di langit, bintang yang ada di langit menerangi penghuni bumi. Jadi intinya kalau kita malam hari kita lihat ke langit itu melihat bintang, ada yang bersinar banget, ada yang setengah-setengah saja, ada yang redup, bahkan ada yang tidak bersinar sama sekali. Itu pula gambaran rumah-rumah kita ketika dilihat oleh penghuni langit. Ada yang terang, rumah yang terang yang apa? Di mana yang di situ rumah yang dibacakan Al-Qur'an. Itu baginda Rasul yang dikan, makanya apa? Nawiru buyutakum, benerlah sinarilah rumah-rumah kalian semua itu dengan bacaan Al-Qur'an. Itu diantaranya al-doa ahlas sama kama yudi'u nujumus sama li ahlil ard itu. Baik. Nah ini Bu Lutfia, sebelum kita lanjut ya, ada yang mau gabung dari pendengar kita, Mama Sasa di Kajian. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Mas Ozi. Assalamualaikum Bu Lutfia. Waalaikumsalam Ibu. Gimana? Ini nih Bu, ada yang mau saya tanyakan. Gimana Bu? Anak saya kan itu ya, kadang dapat tugas dari kampusnya untuk menghafal. Nah, terus kalau menghafal itu kan kalau otomatis disimak dong. Nah itu kan pas kemarin disimak. Saya kan bisa menyimak. Tapi saya lagi datang bulan, bolehkah saya menyimak anak saya hafal Quran itu hafalan, tapi saya dalam keadaan haid? Itu aja? Ada lagi Mama Sasha? Iya, itu aja. Itu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk menyimak saja Bu, tanpa menyentuh itu juga tidak apa-apa kalau menyimak saja ya. Lah itu yang tidak boleh itu kan nanti menyentuhnya Al-Qur'an ketika kita dalam keadaan haid. Tapi itu ada yang mengatakan kalau misalnya yang non mushafnya kan itu kan ada mushaf, kadang ada yang terjemahnya lebih banyak, kertas-kertasnya yang itunya lebih banyak daripada yang mushafnya. Itu kan Quran terjemah kadang memang didesain yang lebih banyak yang bukan mushafnya ya. Itu boleh Ibu. Jadi bahkan kalau Ibu mau mendengarkan itu luar biasa, itu ada hadis dari Ahmad an Abi Hurairah itu ya. Manistama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah
barang siapa yang mau mendengarkan satu ayat dari kitabillah, dari Al-Quran, maka ditulis baginya hasanah yang berlipat, kebaikan yang mudha'afah, Bu, kebaikan yang berlipat. Makanya ternyata mendengar saja itu justru banyak pahalanya, apalagi sambil melihat lah. Itu Bu, di sini nilai lebihnya untuk yang apalagi untuk yang telaten, untuk anaknya yang hafalilah itu bagus sekali lah. Untuk yang pembacanya bagaimana? Luar biasa lagi nih. Wa man tala ayatan min kitabillah kanat lahu nurun yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca satu ayat dari kitab Allah Ta'ala, maka besok di hari kiamat adalah nur baginya. Lah ini makanya itu untuk asal Quran itu luar biasa. Betul. Nah ini juga nih tadi saya yang dikatakan bahwa kalau misalkan ibaratnya kayak bintang lah ya, rumah yang dibacakan Al-Quran akan bersinar begitu. Nah yang ditanyakan sama Bu Dewi Istianah nih dari Pekajangan, Bu, kalau mungkin bukan hanya membaca Al-Quran, Bu, misalkan kalau di rumah itu diputarkan suara Al-Quran, entah itu dari radio atau dari HP. Nah itu bisa nggak sinarnya masuk ke rumah, Bu? Itu mungkin ya itu yang diperdengarkan Al-Quran itu barangkali lebih baik daripada yang disetel itu yang dangdutan gitu ya, Bu, barangkali itu. Karena yang di sini itu ya itu, Bu, perintahnya kan untuk orang mestinya ya kayak gitu ya, karena aksiru itu tadi kalau melihat teksnya kan aksiru min tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Ya barangkali kalau rumah yang distelkan Al-Quran itu mesti ya jauh lebih baik daripada yang pakai dangdut atau yang lainnya barangkali begitu. Ya. Itu, Bu. Terus ada lagi nih yang tanya ini dari Tegal, dari Mas Romi. Assalamualaikum Mas Aziz dan Bu Ustadzah. Saya mau tanya, adakah tempat yang dilarang untuk membaca Al-Quran? Terima kasih. Ya di antaranya tempat-tempat yang tidak diperbolehkan baca Al-Quran ketika kita di kamar mandi misalnya, itu kan tidak boleh, Mas. Masa di kamar mandi sambil kirok sambil itu di kamar mandi itu nyanyi-nyanyi aja itu tidak bagus, itu tidak diajarkan. Kalau misalnya biasaan anak muda itu kan kalau di kamar mandi betah-betah sambil mandi nyanyi, sambil cuit-cuitan itu itu kan kurang bagus banget. Apalagi buat baca Al-Quran gitu. Iya, begitu Mas. Mas Romi, baik. Terus ada lagi nih, Bu, saya pernah dengar katanya kalau misalkan kita baca Al-Quran tapi kita nggak tahu maknanya, itu katanya sia-sia. Benar nggak sih? Iya itu ya. Tadi sudah dikatakan bahwa Al-Quran, fadlul Quran ala sairil kalam, kalam yang ada di Al-Quran itu, utamanya seperti perbandingannya. Fadlir Rahman ala sa'ili khalqih, keutamaan Allah Ta'ala dibanding hambanya itu gitu ya. Makanya tidak ada lah yang percuma ketika kita membaca Al-Quran. Bahkan Imam Hambali itu salah satu pimpinan orang Islam itu kan diantaranya Imam Hambali, Imam Syafi'i, terus Imam Maliki dan Imam Hanafi. Orang yang luar biasa yang Al-Qur'annya sudah hafal di luar kepala, hadis berapa ribu hadis yang dia pahami, bahkan semua hukum ada di luar kepala lah ya beliau itu. Itu maka satu hari itu diterangkan dalam satu kitab itu bermimpi bertemu Allah Ta'ala. Coba Masya Allah, kalau kita bertemunya ya debt kolektor ada ya setan dan lain-lain. Beliau orang yang pilihan luar biasa. Itu ketika bertemu dia tanya, bima taqarraba ilaikal mutaqarribun, ya Allah, dengan apa sih orang yang dekat denganmu itu, dengan amalan apa yang dia lakukan sehingga menjadi seorang hamba yang dekat denganmu? Apa jawabnya? Bikalami, dengan kalamku. Kalam ya berarti apa? Al-Quran. Tanya lagi dia, bifahmin au bighairi fahmin. Itu bagi orang-orang yang membacanya itu dengan faham atau yang tidak faham. Sekedar membaca. Ya, terus dijawab lagi, bifahmin wa bighairi fahmin. Baik secara faham atau tidak, Al-Quran yang dia baca mampu mendekatkan seorang hamba kepada Robnya. Intinya kan begitulah ini. Maka tidak ada yang sia-sia ya. Oh, Al-Quran itu per huruf itu ada dosisnya yang luar biasa. Bahkan dikatakan ini, semua kitab Al-Munazzal yang diturunkan Allah Ta'ala ke muka bumi itu ada 104, Mas. 104 yang wajib diketahui hanya 4 kan, Al-Quran,
Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, itu kan ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Nabi Musa, Nabi itu kan ada semua ya. Makanya yang wajib hanya cuman 4 itu. Jadi di situ kalau dalam kitab Uqud Tulijan itu dikatakan wa ma'ani kabeh semua makna-makna yang terkandung dalam kitab 104 majmu'atun fil Quran, itu terkumpul dalam Al-Qur'an. Wa makna Al-Qur'an majmu'atun fil Fatihah, maknanya Al-Qur'an yang kumpulan dari 104 kitab itu terkumpul dalam Al-Fatihah. Yang dari semua ya, di Fatihah terkumpul lagi majmu'atun fil basmalah, dari bismillah, maka bismillah itu barokahnya luar biasa. Ada satu cerita nih Mas. Ketika saat itu ada orang yang sakit sudah parah banget. Tapi dia si dokter itu sudah tidak sanggup sama sekali. Akhirnya dia menemukan makalah itu yang dikatakan barang siapa yang membaca bismillah man wadaba 'alaiha hadza bil qabul, maka akan terkabul apa yang menjadi harapannya. Itu kan begitu ya. Akhirnya dia mantep banget. Akhirnya dia dokter sudah ndak ada yang sanggup. Angkat tangan semua. Nah, dia membaca basmalah tanpa hitungan lah, bismillahirrahmanirrahim terus selalu setiap hari. Bahkan ketika dia periksakan lagi ke dokternya terkagum-kagum, ini apa obat apa yang kamu minum dari resep yang mana dan lain-lain. Ternyata dia menjawab, tidak, saya hanya mendawamkan membaca basmalah. Nah itu makanya pantas itu kumpulan dari sekian banyak kitab-kitab Allah Ta'ala yang diturunkan. Bahkan mungkin pernah mendengar ya ceritanya seorang perempuan yang setiap hari membaca basmalah terus bismillahirrahmanirrahim tanpa hitungan. Suaminya itu orang yang yang bukan orangnya munafik pokoknya dia tidak sejalan lah ketika melihat perempuannya begitu, males banget dikit-dikit bismillah, mau tidur bismillah, mau itu bismillah, mau ngerjain ini bismillah, pokoknya bismillah terus gitu ya. Nah ini dah saya akan melakukan sesuatu yang membuat kamu berhenti dari inilah, Pak Mirang kayak gitu ya. Akhirnya dititipinlah dia sesuatu ya, Bu, ini saya titip ya, disimpan ya. Mas-masan apa-apa ndak tuh itu ya, dia disimpan. Begitu diterima bilang bismillahirrahmanirrahim, dia masuk kamar bismillahirrahmanirrahim, dia buka lemari bismillahirrahmanirahim, lacinya buka bismillahirrahmanirahim, taruh ditutup bismillahirrahmanirahim lagi. Ternyata suaminya nginjen tuh. Di situ gitu. Akhirnya setelah agak lama waktunya agak lama dia saya sudah lupa ini, tak tanya, dia ambil itu barangnya, itu perhiasan diambil tanpa sepengetahuan istrinya, dimasukkan ke dalam sumur tuh. Orang dimasukkan ke dalam sumur, akhirnya istrinya dipanggil, ya mah apa ya panggilannya ya. Ya gimana Pak? Itu tolong dong diambilin itu yang dulu saya titipkan ke kamu. Oke, nggih. Masuklah dia ke kamar, buka bismillahirrahmanirrahim, buka lemari lagi bismillahirrahmanirrahim, membuka tutupnya mau tangan sudah gini, Allah Ta'ala perintah kepada malaikat Jibril untuk segera mengambil dan mengembalikan ke tempat semula. Ketika tangannya selegrung gini ya, itu sudah ada di tempatnya. Maka ketika kalau bilang lah kok langsung garing lah, Allah Ta'ala apa yang nggak bisa lah ya. Terus akhirnya kasihkan kepada suami. Wah, ini menjadikan sebab tobatnya suami ini di sini, maka itu barokahnya bismillahirrahmanirrahim. Ternyata itu kumpulan dari sekian dari kitab-kitab yang Allah turunkan, maknanya terkumpul di situ. Satu bismillah, masya Allah, luar biasa ini. Luar biasa banget. Ini saya yakin masih banyak keutamaan-keutamaan dari Al-Quran. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi nih Ustazah, kita rehat dulu sejenak sambil kita akan dengarkan dulu beberapa iklan yang akan lewat berikut ini. Dan yang pasti kawan, kita masih menunggu juga untuk Anda bisa beratensi di sini di 0285 4244 ataupun WhatsApp 0855 4200912. FM 91,2 FM 91,2 Radio Kota Bati. Bang, biasa rokok tanpa cukai 1 slop bang. Aman bro, nih sudah saya siapkan buat kamu. Gawat bro, ada mobil patroli. Tahu gak kamu, rokok tanpa cukai atau rokok ilegal bukan cuma merusak kesehatan, tapi juga melanggar hukum.
Rokok ilegal mengandung bahan berbahaya, bisa merusak kesehatan kamu. Makanya jangan sekali-kali melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. Selain kena denda besar, kamu juga bisa dipenjara. Mau dipenjara? Makanya dukung dong Indonesia dengan memilih rokok yang sah. Beli rokok hanya di tempat yang terdaftar dan sah. Jangan pilih yang ilegal. Rokok ilegal murah sih, tapi berbahaya. Ayo, gempur rokok ilegal. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari wali kota sampai PRT, semua dengar radio. Ayo dengar radio. Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam. Kita lanjutkan kembali kawan untuk Osa Islam, obrolan seputar agama Islam, masih bersama dengan Ustazah Lutfiah. Untuk malam hari ini kita masih membahas tentang keutamaan Al-Quran. Nah ini Ustazah, ada lagi yang bergabung dari Kang Ipin di Talun. Ya Kang Ipin, malam. Selamat malam Bu Ustazah, Mas Waldi juga, Assalamualaikum. Dulu sewaktu saya masih mondok di Ponpes atau Fikih Wonopringgo. Oh iya, Pak ya Taufik ya. Nggih, dan setelah keluar pun saya masih rajin membaca Al-Quran. Ya, tapi sekarang setelah kerja terasa berat banget dan males banget. Itu kenapa ya? Tapi kalau malam Jumat saya masih membaca Yasin. Nah, ini solusinya pripun iki Ustazah? Apakah saya perlu diruqyah? Ipin ini Kang Ipin. Pripun ini Ustazah kok berat sekarang katanya? Ya gimana ya Pak Mas Ipin ya? Mas Ipin. Iya. Ya mungkin diantaranya ya kan itu kan so Pak, sungkan harus dipaksa. Kalau kuncinya kan gitu ya. Kalau tidak dipaksa ya udah gitu aja, kita stuck di situ udah gitu. Ya mengingat apa sih keistimewaan orang yang membaca Al-Qur'an itu barangkali bisa apa jadi ya setelah ini Nah, nanti perbedaan ada ya, orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu diumpamakan seperti utrujah Mas. Utrujah itu buah yang baunya harum, yang rasanya manis. Itu kalau orang mukmin mau baca itu. Kalau orang yang mukmin tapi tidak mau baca Al-Qur'an itu nanti rasanya kayak apa? Tamroh itu kurma. Kurma itu manis rasanya tapi enggak ada baunya. Ya ada baunya ya gitu ya itu Mas Ibn ya gitu ya. Terus untuk yang orang fajir ya yang dosa itu ya yang al-fajir, al-ajud kalau bahasa kitabnya itu, yang dia membaca Al-Qur'an itu masih lumayan karena apa, diumpamakannya seperti minyak wangi Mas. Minyak wangi itu ya baunya harum. Enak harum tapi rasanya kalau dijilat ya ini ya. Pernah ya? Pahit gitu. Nah itu makanya itu rasanya begitu untuk yang parah sudah apa itu tadi fajir, dia tidak membaca Al-Qur'an itu dapatnya seperti handolah. Handolah itu
apa ya, broto kali apa ya Mas, yang apa ndak ada baunya, juga rasanya pahit lah. Itu perumpamaan tinggal nanti kita mau pilih yang mana ini Mas Ipinnya gitu aja. Jadi nggak perlu diruqyah nggih. Ya barangkali perlu, monggo barangkali itu, kalau saya ndak dunianya ruqyah jadi kurang iya. Dan mungkin ini Mas Ipin, untuk kita juga cobalah disemangatin kita, ternyata orang yang membaca Al-Quran itu termasuk orang yang dirindukan surga Mas. Itu yang itu sih ya, pada Kanjeng Nabi itu yang mengatakan bahwa al-jannatu mustaqotun ila arba'atin nafar, bahwa surga merindukan 4 golongan. Lah ini yang disebutkan pertama talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran itu masih pintu, itu termasuk orang yang dirindukan surga. Dan itu kalau saya pernah dengar kajian itu, orang yang sudah tidak mau baca Al-Quran itu jangan-jangan takutnya apa? Allah Ta'ala tidak sudi kalamnya dibaca oleh orang tersebut. Barangkali kayak misalnya ya, kita marah, kita benci, kita dendam sama seseorang. Itu kita misalnya mau ngomong sama dia aja kan enggak mau, lihat saja enggak mau, apalagi ya gitu ya. Lah ini sama orang-orang yang sholat, barang itu orang sholat itu malesnya itu barangkali ketika kita masih diperkenankan untuk sujud di hadapan Allah Ta'ala masih menganggap kita itu orang yang berharga, masih diberi kesempatan untuk mau sujud, mau berdoa, mau berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala, itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Ketika kita meninggalkan sholat, itu bukan hanya malas atau apa saja, tapi ketahuilah bahwa itu saat itu Allah Ta'ala sudah tidak menganggap kita itu berharga, sehingga kita mau sujud aja Allah Ta'ala tidak perkenankan. Itu kan iya kan, itu makanya padahal ada hadis idza tarakal abd as-shalah kutibasmuhu fi babin min abwabi jahannam au kama qol, apa ya, seorang hamba yang meninggalkan sholat itu dia namanya tertoreh di pintu-pintu neraka jahanam. Lah itu ketika kita meninggalkan sholat itu bukan berarti hanya malasnya saja, yang lebih parah dari itu barangkali Allah Ta'ala sudah murka, sudah tidak menganggap kita lagi berharga, jadi tidak diperkenankan sujud. Lah itu demikian jika untuk kalam-kalamnya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan, masih diperkenankan untuk membaca kalam-kalamnya, yaitu Mas Ipin mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi untuk Mas Ipin lebih giat lagi seperti yang tadinya. Bahkan termasuk itu tadi ya, orang al-jannatu mustaqotun ila arba'atin nafar, bahwa orang surga merindukan 4 golongan. Jadi ketika mau buka Quran, ini saya ingin jadi orang-orang yang dirindukan surga, barangkali itu ya bisa menjadi apa ya solusinya barangkali. Itu mudah-mudahan biar bisa rajin lagi membaca Al-Quran ya. Baik, ada lagi nih dari Mbah Abbas di Comal ini. Mbah Abbas. Assalamualaikum Mas Aziz dan Bu Ustadzah, mau ikut bertanya. Misalnya nih Ustadz yang masih melakukan perbuatan yang menurut saya kurang baik atau dosa, seperti membuang sampah ke kebun tetangga. Lah ini nih masih apa ya? Masih lagi booming nih. Terus apa ini? Bayunya juga melakukan itu, tidak. Aduh kok kurang paham nih. Apa dia ikut menanggung dosanya karena tidak menasehati, padahal dia bacaan Al-Qur'annya hampir setiap hari. Apakah dia baca tapi tidak atau belum bisa menerapkan dalam kehidupannya? Ini ada yang ini yang mencontohkan dari Mbak Abbas ini, seorang ustadz yang rajin membaca Al-Qur'an. Tapi tidak disertakan dengan perbuatan yang yang terpuji lah, misalkan membuang sampah sembarangan ke kebun tetangga. Nah ini seperti apa ini Ustaz? Apakah berarti ini bacaan Al-Qur'annya belum masuk nih atau seperti apa nih begitu? Mungkin itu ya, yang ditanyakan. Ini mungkin ada dua sisi yang berbeda ya. Ini ya dengan hak sama Allah Ta'ala itunya ya, itu kan sama makhluk ya memang Pak. Baiknya itu kan seorang tetangga yang menghormati tetangganya, itu kayak gitu kan ya, bagus. Ada memang ya, diceritakan itu ada seorang perempuan, itu dia itu sholatnya luar biasa, kebaikannya, puasanya luar biasa, setiap malam tahajudan, setiap siang puasa gitu ya. Cuman dia bukan buang sampah ini, tapi kasus nih. lisannya itu lisan selalu menyakitkan hati sama tetangganya. Maka ketika ditanyakan kepada Rasulullah, wah dia luar biasa ininya ini, tapi kalau sama tetangganya itu loh, mulutnya itu ya Allah, itu banget menyakitkan banget. Dah itu apa?
dari Rasulullah, la khairu fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak menghormati, yang tidak, ya begitu, yang dia lakukan, dia termasuk penghuni neraka. Naudzubillah. Makanya ya membaca Al-Quran disertai perilaku yang bagus. Nah, misalnya kita tidak membaca Al-Quran, itunya masih tetap itu tidak ada nilai plusnya, lumayan kan kalau misalnya masih ada Al-Quran yang dibaca. Barangkali wong Al-Quran itu bisa memberi syafaat, ya mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran kita bisa mendapatkan syafaatnya. Tapi ketika orang, benar kata Mas dapat tadi Mbah Abbas ya, orang yang membaca Al-Quran dia kok mau mengamalkannya, itu luar biasa. Yang diriwayatkan Ahmad an Mu'ad bin Anas itu, man qara al-Qur'an wa amila bima fihi albasa walidah tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi amila biha. Yang artinya barang siapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Nah, ini Mbah Abbas ya, yaitu itu albasa walidah tajan, Allah Ta'ala besok di hari kiamat akan memakaikan mahkota. Nah, ini berarti tidak hafal pun itu ternyata orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Kalau yang anak yang hafal Al-Quran nanti orang tuanya akan diberi mahkota, itu kayak sudah banyak yang tahu ya, yang itu ya. Ini ternyata orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka albasa walidahu tajan yaumal qiyamah, Allah Ta'ala akan memakaikan apa tadi? Kuluk kalau itu bahasa, mahkota kepada kedua orang tuanya yang dauhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya, yang sinarnya mahkota tadi luar biasa, gembrojosnya apa ya? Apa bahasanya, kemercosnya itu loh, pokoknya sinarnya itu masya Allah lebih bagus daripada dawi syamsi, sinarnya matahari yang ada di dunia. Intinya wes luar biasa. Famadun hukum sekarang apa anggapan kita dengan orangnya sendiri yang mau membaca dan mengamalkannya. Wong anaknya saja, orang tuanya besok diperlakukan yang sedemikian hebat istimewanya. Nah, ini mudah-mudahan diberikan kepada kita anak cucu yang ahli Quran. Amin. Nah, itu. Baik. Ada lagi nih dari Mbak Fitroh di Stono. Assalamualaikum Ustazah dan Mas Wazi, mau tanya. Kalau kita membaca Al-Quran tetapi karena menginginkan sesuatu dari Allah, apakah boleh Ustazah? Contohnya nih, seperti membaca surat Waqiah karena mengharapkan kepada Allah agar diberikan rezeki yang lancar. Nah, itu bagaimana Ustazah? Mohon penjelasannya, matur nuwun. Ya, karena kita tahu ya bahwa di antara faedah fadilahnya membaca surat Al-Waqiah itu diantaranya kan mendatangkan rezeki gitu ya. Tapi alangkah baiknya ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sholat duha misalnya ya, itu tujuannya jangan itu ya, tujuannya itu ya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maca Quran itu nanti kan itu termasuk faedahnya, maksudnya dikasih ya kan gitu ya. Itu intinya begitu. Karena memang ada salah satu sahabat yang ndak khawatir sama sekali apa punya apa dikasih kan, ndak khawatir kan apa, saya punya Al-Waqiah, dan ketika orang yang membaca Waqiah ndak akan pernah kosong tangannya dari harta itu. Akhirnya kan benar-benar mantap yakin. Kalau kita kadang mantap yakin ndak mantap ya pokoknya itu aja. Jauh lebih baik kalau kita niati untuk takorup, untuk mendekatkan dengan Allah Ta'ala, untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Kalau sudah dapat ridhonya Allah Ta'ala, apapun yang gampang kita pinta, nah itu yang bagusnya tujuannya mencari ridho Allah Ta'ala dengan lewatlah itu diantaranya bacaan-bacaan dengan ibadah dan yang lainnya. Nanti faedahnya ndak hilang itu, faedahnya ndak hilang. Bukan jadi orientasi yang utama. Ya, itu berarti tujuannya karena apa itu nanti kan niat itu benar-benar mempengaruhi ya nantinya. Ya. Baik, ada lagi nih dari Takim di Ambu Kembang. Gimana Mas Takim? Assalamualaikum, selamat malam Mas Wazi, selamat malam juga Bu Ustazah. Izin bertanya nih Bu Ustazah, semisal nih kita biasa baca Al-Quran, bahkan sudah hatam 3 kali, tapi masih belum tahu arti ayat-ayat yang kita baca itu bagaimana Bu Ustazah. Soalnya aku sendiri belum pernah nih baca yang ada tafsirnya karena belum punya. Ditambahkan kalau mau belajar yang ada tafsirnya kan wajib ada gurunya ya Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi sebenarnya sempat kita singgung juga Ustazah ya. Iya, kayak mesti tadi sudah tanya itu ya.
untuk apa namanya? Membaca Al-Qur'an yang tidak ada yang tidak tahu artinya itu gimana, sia-sia apa enggak. Nah, itu sudah seperti yang saya tadi katakan ya, enggak ada sia-sia membaca Al-Qur'an, itu enggak ada yang sia-sia. Memang bagusnya yang membaca tahu artinya dengan yang tidak memang lebih bagus yang tahu artinya. Tapi tidak berarti kalau yang membaca tanpa tahu artinya sia-sia itu jelas enggak. Ini tadi ini juga ada cerita ini, Mas. Itu dulu ya ada yang pernah di daerah Flores apa ya sana itu ketika sana orang-orangnya banyak yang non ya. Ketika masuk Islam banyak, terus akhirnya didatangkan guru dari Jawa. Ceritanya ini ya. Ketika didatangkan guru dari Jawa, semuanya nih banyaklah, termasuk orang yang mengajarkan orang yang mu'alaf itu kan ndak langsung kan, pelan-pelan. Sana itu ada yang biasa apa ya, punya hewan peliharaannya anjing, ada yang babi itu gitu ya. Terus akhirnya satu saat ya itu kan pelajarannya belum sampai situ, jadi kan belum dikasih tahu kalau ini jangan dan ada, masih mu'alaf ya, masih itu. Akhirnya apa? Kebetulan anjingnya sakit katanya, anjingnya sakit. Terus datang ke Ustadz apa? Tolong dong ini apa anjing saya sakit didoain, jadi Ustadz, aduh saya di Jawa kalau ada hewan itu saya lari-lari, tapi ini lihat dia mu'alaf kan gitu ya. Akhirnya oke lah, bismillah lah, bener nih nyampe di sana anjingnya bener-bener lemes banget, aduh bingung saya tidak pernah ngobatin yang namanya ini. Akhirnya demi yang membahagiakan hati mu'alaf ya kan, itu memang mu'alaf itu kan harus di bener-bener di lo-atin gitu kayak Jawanya. Terus dia bener wis bingung, wis dia tanya apa, si tangannya tempelkan ke batuk ya apa, anjing bahasa Jawanya apa ya? Apa itu? Itu bahasa Jawanya anjing itu ya. Saya enggak enak kalau ngucap kayak gitu. Ya ganti aja au gitu ya. Ditempelkan ke situ. Itu ya. Tangannya itu bilang au. Lah itu maksudnya bahasa Jawa aslinya kan gitu ya. Au. Kowe nek Pak Mario, nek Pak mati yo. Lah gitu ya. Terus ternyata sih itu orang-orang yang tadi yang malas. Oh itu ya berarti mantranya. Nggak tahu artinya kan, tapi dia mantep ya. Kowe nek Pak Mario, nek Pak mati gitu ya intinya. Akhirnya mantep sembuh. Dia bener sembuh. Akhirnya seminggu kemudian ini ustadznya sakit ini Pak. Ketika ustadznya sakit dia datang ke ustadznya. Ustadz sakit ya? Ya bisa sembuhkan saya sudah ya. Saya sudah mau mantranya. Ketika dibacakan sama tangannya tempel ke ustadznya dibilang aduh saya dibilang terus akhirnya apa ya? Jadi dia ngakak setelah selesai pada Pak Mario, Pak mati dia ngakak. Jadi sembuhnya ini apa ya? Bukan Quran, bahasa Jawa yang dia hanya mantep saja. Segitulah, apalagi Al-Quran yang tadi dikatakan apa? Fadlul Quran ala sairil kalam kafadlir rahman ala sairi khalqih, itu ya sudah luar biasa kalau ya per hurufnya dan itu luar biasa itu Mas. Makanya ya sambil belajar misalnya kalau tafsir itu misalnya bisa Mas, kamu pengen tahu artinya bisa sih nanti kalau yang Quran ada tafsirnya itu bisa ditelatenin Mas, dilihat ya baca satu ayat, artinya maksudnya ini ya, maksudnya ini. Itu kan untuk yang tidak boleh itu ketika kita mengaji Al-Quran tanpa guru gitu loh. Itu kan nanti kan gurunya setan, itu kan begitu ya. Jadi misalnya mengaji makhrajnya ini wis pokoknya kira-kira tanpa guru itu kan nanti gurunya setan. Pak. Makanya tapi kalau mengerti artinya ya lebih baik ada gurunya, tapi kalau tidak kita ingin tahu artinya lewat yang tafsir apa itu ya bisa ada sih yang terjemahan itu bisa enggak apa-apa iya. Sekedar untuk mengetahui itu maksud kalimatnya apa gitu ya, belajar. Baik, itu ya Mas Takim. Terus ada lagi nih dari Mas Hairul di Karangdadap. Selamat malam Bu Ustazah, mau tanya nih, gimana sih tipsnya supaya mudah buat menghafal Al-Qur'an begitu? Nah, ini ya intinya itu ada seorang dulu itu ada cerita ya yang muridnya Kewake itu tanya, syakautu ila waqi'in su'ahifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Itu diantaranya saya tuh menanya kepada guru saya Kiai Wake tentang su'ahifdi, tentang jeleknya hafalan saya itu. Saya hafalnya itu sulit lah pokoknya gitu yang jelek. Akhirnya apa? Yang fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka jadi dari gurunya itu memberikan solusi
tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat itu diantara yang menyebabkan engkau mudah menghafal. Nah, ini barangkali ya saya tidak, itu kalau Mas yang di Karang Darat Mas siapa tadi? Hairul. Iya, bukan berarti kok apa ahli maksiat, bukan Mas. Maksudnya mungkin ya maksiat itu banyak sih, kalau kita melihat lawan jenis juga maksiat. Kalau lihat dia meminimalkan gitu. Dikurangi lagi lah. Ya apalagi untuk yang ngerasani dan lain-lain itu ya apa hibah apa ya Mas ya. Hibah itu seakan kita sudah biasa, wajar, tapi ternyata itu ada sekali lagi ada cerita itu di dalam satu kitab itu seorang perempuan yang ahli ibadah Mas. Ketika diberikan amalan catat buku catatannya, dia lihat di sana ndak ada zong amal hasanahnya itu, ndak ada. Bayangkan bagaimana kekhawatirannya, ketakutannya, sudah ndak ada lagi hidup di dunia, tinggal mempertanggungjawabkan. Di situ ndak ada, dia protes. Aina solati, aina toati, aina siami, mana Gusti ini pahalanya sholat saya mana, toat saya mana, apalagi ya sholat zakat apa yang saya lakukan di muka bumi itu mana. Akhirnya apa dijawab? Dhahabal amal kulluh bil dihabi kalinnas. Hilang entek amalmu kabeh karena apa? Ghibahmu kepada orang lain. Nah, ini ternyata mungkin yang kita rasa bahwa ghibah itu hal-hal yang biasa saja, apalagi yang itu gosip katanya itu ya yang ya kalau digosok makin sip lah, itu jangan dijadikan apa ya pegangan daya. Ini iman kita membaca Al-Qur'an saja harus memerangi hawa nafsu. Kita mau salat tahajud harus merangi hawa nafsu. Kita mau salat duhur merangi hawa nafsu. Setelah kita capek pahala itu kita hilangkan sia-sia hanya kita ghibah kepada orang lain. Itu Mas mungkin barangkali ya maksiat-maksiat yang lain masih ada, tapi di antaranya kunci dari menghafal bagus itu untuk arsyadani ila tarkil ma'asi, untuk menghilangkan atau meninggalkan, meminimalkan kemaksiatan. Itu saja Mas, siapa tuh? Mas Hairul. Iya, Mas nah, Hairul. itu ya, mudah-mudahan dengan langkah seperti itu lebih gampang lagi menghafalnya begitu Ustaz. Dah terngapal ke itu Mas, Masya Allah. Al-Qur'an itu ada lagi tuh di Majmu' itu diterangkan al-istighal bihifdzi ma zada 'alal Fatihah afdalu min sholati tatawwu. Wah, ini Mas bisa menjadi penyemangat kita. Ternyata kita menyibukkan menghafalkan selebihnya dari Al-Fatihah. Lebih dari Al-Fatihah itu bisa tambah apa surat-surat apa pada surat yang lainnya, masih sedikit, masih lebih dari Al-Fatihah. Itu saja afdalu min sholati tatawwu, lebih utama daripada sholat tatawwu. Kita sibuk menghafalkan Al-Qur'an itu enggak harus semuanya, masih ya adalah ya kita menghafalkan itu mazada Al-Fatihah, selebihnya dari Al-Fatihah. Berarti itu ternyata afdalu min sholati tatawwu, lebih utama daripada sholat sunnah ya, tatawwu itu sholat sunnah. Nah, kalau melihat ini ya Allah Gusti, apa yang tidak diberikan kepada kita umat Kanjeng Nabi, begitu pahalanya luar biasa. Kita itu menang merek Mas, merek apa? Mereknya umat Kanjeng Nabi. Iya, pahalanya luar biasa. Gitu. Makanya ya mudah-mudahan itu menjadi tabungan kita untuk akhirat nanti. Amin. Baik, ini ya terima kasih. Ada lagi ini Ustaz, tapi tambahnya lagi apa nih, soal apa ingin bercerita. Dari Dina Yanti di Kertijayan. Iya, Mbak Dina ya. Ya memang benar Ustaz, keistimewaan kalimat bismillah. Tadi waktu ini apa namanya yang tadi contoh seorang istri dengan suami itu kan. Bismillah itu dahsyat banget. Aku alhamdulillah setiap refleks, kaget ataupun aktivitas aku selalu ucap bismillah. Nah, bagus. Kebanyakan saya ketika mengucap bismillah saat refleks dan kaget. Nah, itu pernah sih Ustaz, ada pengalaman aku naik motor, bawa 2 anak, satu di depan, satunya di belakang. Nah, posisi habis beli makanan di sebelah jalan raya dan tempat parkirnya itu menurun dan aku nggak kuat tuh nahan gas, mau jatuh. Aku otomatis nih mengucap bismillah dan memang benar satu keajaiban, motor saya berhenti sendiri Ustaz. Wah, nah itu lagi maka di antaranya. Selamat begitu. Nah, itu alhamdulillah itu bismillah. Ya bismillahirrahmanirrahim, luar biasa sudah itu. Itu baru bismillah tuh. Ya makanya Masya Allah, mudah-mudahan dijadikan ahli Quran lah. Amin. Jannah nanti. Baik, iya. Tapi kalau misalkan ada nih Ustaz yang sampai usianya lumayan kelewat lah, terus belum bisa membaca Al-Qur'an. Nah, itu akan seperti apa Ustaz nantinya? Apakah ada apa istilahnya ya, kayak punishment sendiri dari Allah bahwa lah ini sampai usia segini kok belum bisa baca Al-Qur'an atau yang seperti apa?
Begitu Ustaz ya? Iya, ya makanya aslinya kan tidak ada kata terlambat untuk berbenah, itu tidak ada Mas. Apalagi untuk mengaji ya, kan apalagi thalabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada kata terlambat kalau dia. Iyalah masih dewasa, gitu. Masih iya ya, belajar aja pokoknya. Jangan malu lah, mesti kan itu justru barang guru ngaji kalau lihat orangnya gitu. Mesti ada perhatian ini, mesti diperhatikan sendiri, apalagi masih sudah setua ini masih mau, itu banyak loh Mas kalau orang-orang tua itu. Lah nanti bisa yang misalnya pakai yang Iqra dulu yang itu, atau kalau misalnya minta ngaji sama privat atau gimana itu kan bisa Mas, tidak apa-apa daripada tidak sama sekali gitu. Iya, tetap belajar gitu. Ya. Baik. Nah, yang terakhir ini Ustazah sebelum kita akhiri untuk obrolan kita malam hari ini berkaitan dengan keutamaan Al-Qur'an. Mungkin dari Ustazah Lutfia sendiri ingin ada yang ditambahkan, monggo. Ya, intinya setiap hari lah, kalau bisa setiap hari itu kita membaca Al-Qur'an ya, kayak tadi setidak-tidaknya kalau memang sampai tidak sempat, setidaknya jangan tinggalkan surat Al-Ikhlas minimal 3 kali satu majelis. Mau tidur lah 1 kali, 3 kali itu kayak hatam. Kok masih tidak bisa tidur lagi, tambah lagi 3 kali 2 hataman, tambah lagi 3, bahkan sehari semalam kita bisa 10 hataman ini Mas ya. Dan itu nanti ya catatannya juga di sana kan banyak, maksudnya untuk yang kita dapatkan, pakai bayangkan sih 3 kali sama hatam Al-Qur'an apa ndak iman-iman kalau ndak kita telateni yang demikian Mas. Makanya ya itulah pasti jadilah pasti ahli Quran. Kalau Mbah Mun dulu itu bilang itu ya, pernah saya dengar itu fatwanya Mbah Maimun Zubair itu, setidaknya itu kita adalah di dalam diri kita itu ada hafalan Al-Qur'an, jadi ada isinya. Di ndak kita ngapa juz 30, kan ndak bisa 30 juz ya, juz 30 lah ya, atau apalah intinya biar ada isinya, kita ada isi Al-Qur'an. Jadi dalam diri kita itu ya jangan sampai kosong, tidak ada yang kita hafal sama sekali. Mudah-mudahan gitu, bisa ya itu aja. Baik, terima kasih sekali lagi Ustazah, dan tetap diberikan kesehatan biar nanti kita bisa nyambung di lain kesempatan. Ya mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan juga kita tergolong menjadi orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Baik. Amin ya Allah. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan. Terima kasih yang sudah bergabung, berkirim atensi melalui WhatsApp 08554200912. Kita akhiri obrolan kita sampai di sini dulu. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam.